Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di Film Channel yang menceritakan kisah-kisah yang dapat mempengaruhi mimpi Anda malam ini. Kita malam ini akan membicarakan sebuah kisah mistis, kisah misteri yang selalu menggelayut di pikiran para pendaki. Namun terkadang jika kita mendaki itu mempunyai sisi-sisi misteri tersendiri yang dialami oleh kawanan-kawanan pendaki. Bukan begitu Om Erno dan Om Kea? Jadi biasanya kalau di bulan Agustus kan lagi rame-ramenya pendaki. Karena sekarang di masa PPKM jadi ya. Tapi masih ada beberapa kali lihat ada para solo hiking yang mungkin ingin Eksplorasi atau mungkin refreshing. Nah, di Indonesia itu ada beberapa gunung yang memang kalau kalian mencari di Google itu pasti ada urutan teratasnya. Adalah yang pertama adalah Gunung Salak, Gunung Lawu yang kedua, dan biasanya ada Gunung Ciremai biasanya, sama kalau nggak salah Gunung Arjuno atau Arjuna ya, Arjuna. Nah, karena secara pribadi saya belum pernah ke sana dan hanya Om Kea yang mungkin pernah. Oh, saya juga belum pernah. Tapi kan ada yang pernah ke sana. Ada beberapa ya. Jadi memang pada dasarnya gunung itu merupakan kerajaan tersendiri bagi para penghuni di sana. Kalau sudah di gunung berarti kastanya jinnya sudah tinggi, bukan yang ecek-ecek yang kayak level tinggi. sudah level tinggi. Ya walaupun dihuni oleh kerajaan itu bisa dihuni oleh makhluk-makhluk yang buas, ya kan? Makhluk-makhluk hidup yang belum terjamah, masih liar. Terus tempat yang memang tidak dijadikan pemukiman. Jadi mereka punya sistem, bisa dibilang sistem ataupun kehidupan yang secara alami itu mengalir. Nah, kita ini sebagai orang-orang yang dari luar, dalam artian kehidupan yang berbeda dengan di gunung, akhirnya masuk ke dalam ruang lingkup mereka. Bagaimana Om Kea bisa menceritakan kisahnya di salah satu gunung itu? Kalau di antara beberapa gunung yang terbilang angker, atau mungkin Om Kea pernah salah satu yang disebutkan tadi di Gunung Ciremai. Gimana Bang? Apakah Anda menceritakan ini mempunyai rasa takut? Tidak, karena tidak ada trauma ya. Ada trauma tersendiri atau apa? Soalnya Anda terlihat kurang bersemangat gitu. Biasa aja sih. Ya memang rasa takut, ya kan, trauma terhadap sesuatu hal yang tidak atau jarang kita temui itu biasa terjadi. Iya. Biasa terjadi. Cuman adalah kunci bagaimana cara kita untuk menghadapi rasa takut. Gimana Om Kia lanjutannya? Pernah dulu waktu tahun-tahun sebelum ada corona lah ya. Kita agak kencengan suaranya. Kita melakukan pendakian melalui jalur Apui. Oh, jadi ini gunung apa nih? Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Jadi Gunung Ciremai ada 3 jalur, Apui, Walutungan, sama Linggarjati. Karena Linggarjati udah pernah, gue coba untuk di jalur Apui. Jalur Apui ya. Majalengka maksudnya. Karena pada saat itu gue juga nggak tahu karena ada cewek itu 4 orang. Jadi ada pendaki rombongan. Di rombongan gue itu ada pendaki 4 orang. Ceweknya ya. Ceweknya ada 4 orang ya. Ternyata mereka belum head. Setelah di tengah gunung dia head. Jadi memang semuanya 2 orang. Cerita misteri atau mistis di gunung itu terkadang berhubungan dengan kondisi menstruasi wanita. Betul. Biasanya sih. Tidak diartikan bahwa kita bukannya sedikit
menganaktirikan perempuan ya, tapi memang ada koneksi gitu. Karena gunung itu tempat suci, tempat yang memang harus dijaga kesuciannya. Kalau misalnya ada sesuatu yang ibaratnya adalah kondisi badan yang tubuh kita yang kotor, ya mereka seperti menolak. Terus bagaimana lanjutannya? Saat pendakian sih lancar-lancar aja ya, alhamdulillah. Lancar ya? Kita bermalam di pos 5 kalau nggak salah ya. Pagi sampai subuhnya muncak, balik lagi ke pos 5 dan pokoknya normal lah sampai puncak dan turun lagi pos 5. Belum ada kejadian-kejadian yang mengganggu ya? Nah pada saat untuk turun ke bawah ke pos 1, pos pendaftaran, di kita kurang lebih jam 9 malam, mau nggak mau itu turun karena siangnya kita diajar sama kehujanan, jadi kita sempat ngeduh dulu kan di pos 5 itu masih di tenda lah. Pada saat turun dari jam 9 nyampe bawah kurang lebih itu azan subuh. Oh jadi di malam itu juga ya? Rombongan dan Anda itu melakukan trek full ya? Ya. Dari malam itu trek full dengan kondisi hujan atau setelah hujan? Setelah hujan melakukan trek full. Oh itu pasti kalau dilihat bahwa kondisi tubuh pun bisa mengalami gejala-gejala kelelahan ya, halusinasi gitu kan. Alhamdulillah pas waktu ke puncaknya agak cerah lah. Yang nggak masuk akal itu pas turunnya aja, kita dari jam 9 malam sampai bawah itu azan subuh. Karena di perjalanan itu sempat ada godaan-godaan, sebenarnya waktu tempuh itu normal atau nggak normal? Nggak normal. Oh tidak normal ya, jadi waktu tempuh itu tidak normal, bukan dikarenakan karena faktor kecapean ya, tapi ada hal-hal lain. Ada hal lain. Bisa diceritakan lebih spesifik maksudnya kondisinya itu? Dari jam 9 itu kita turun dan satu dari 4 wanita itu dia bisa melihat dunia lain lah ya. Jadi dalam perjalanan atau memang sedang istirahat, ada pohon kan ya, hutan kan, pohonnya pasti rindang, ada suara-suara hewan-hewan malam ya kan. Tapi ini terasa sunyi. Oh jadi saat itu setelah hujan ada angin berhembus? Angin sih Pak, berhembus, cuman suasananya lebih mencekam ya. Jadi kayak nggak seperti biasanya ya? Iya. Karena kok gue merinding ya? Karena ada teman kita itu dia indigo. Nah dialah yang ngasih tahu jangan di situ. Oh istirahat tuh, lagi istirahat ya? Waktu istirahat jangan di situ. Jangan duduk di situ. Yang sampai dia sempat nangis. Karena udah nggak kuat mungkin ya. Dan yang dia lihat itu kakek-kakek sorban putih lewat depan dia, karena gua nggak tahu dan nggak bisa dan nggak ngeliat apa-apa. Berhubung kan di situ juga gua atur siapa yang depan, siapa yang tengah, yang belakang. Berhubung cewek-cewek gua taruh tengah dan gua kebetulan deket dia juga kan. Tanya kenapa nangis? Itu tadi ngeliat kakek-kakek putih semua, sorban putih, baju oh ya udah nggak apa-apa baik. Kata gue nggak tahu kan, gue memang identik putih positif lah. Iya, putih semua, ya udah nggak apa-apa baik. Iya sih kata dia, ya udah kenapa nangis? Enggak, kaget aja. Oh ya udah ayo. Yang itu yang pertama dan yang gue alami. Dan yang temen gua paling belakang ngalamin, dia ngeliat seperti genderuwo kali ya,
tinggi gede. Dia pikir pohon, pas dilihat rambutnya, tapi ngebelakangin dia. Oh jadi menghadap, dia melihat punggung. Iya. Melihat punggung. Tapi emang kekompakan kita di situ, apapun yang lu rasain, apa yang lu lihat, jangan diceritain dulu. Berhubung yang indigo ini nggak bisa menahan karena ya. Jadi itu juga nyeritain sih ke gua doang, karena gua yang lebih dekat. Apa pada saat ceritain merasakan rasa takut ataupun enggak sih, biasa aja ya? Karena emang tempatnya dan gua merasa tamu, ya udah. Oke. Assalamualaikum aja. Dan yang belakang yang malah yang sering dia ngelihat setelah dibawa, dia cerita ya, dia ngelihat 2 pendaki cewek sama cowok lagi kedinginan dan nanya ke yang depan, nggak ada yang ngelihat satupun, cuma dia doang. Tapi Anda bertanya, tapi temen gue itu sempat coba untuk membantu, mau dibikinin airnya anaknya, nggak usah. Mau panggil porter nggak nih? Porter ranger? Dia nggak usah, temen udah manggil. Dia ngeliatnya kedinginan itu jongkok. Lagi ceweknya lagi tiduran di pahanya. Di pahanya. Pahanya cowok. Cuman modal lampu badan. Pakaiannya seperti apa? Apakah normal selayaknya? Normal pendaki. Itu saat posisi turun. Saat berhenti. Berarti kan kalau dia kayak gitu di belakang, berarti dia sempat berhenti nanya. Iya. Tapi orang lain depan dia nggak ada yang tahu. Jadi dia dia jaraknya emang agak jauh sama yang dia paling terakhir ya. Agak jauh. Apa yang ada di pikiran dia pas pada saat cerita? Dia bertanya. Pengen nolongin aja. Normal ya, pengen nolong. Tapi nggak ada permintaan apapun ya. Terus di pos berapa kita nemuin tenda banyak. Tapi kita kalau pintu sih ketok-ketok ya, kalau tenda apa ya? Kulo nuwun lah. Permisi. Satu pun nggak ada yang jawab. Tidur kali Pak. Mungkin ya, tapi apa mungkin seramai rombongan kita masa nggak bisa dengar? Mungkin kalau menurut gua rombongan kalian itu berada di garis dua alam. Mungkin yang tenda itu dia juga tidak merasakan kehadiran kalian karena kalian juga sedang berada di pertemuan alam kan. Mungkin itu kali ya. Kalau gue pribadi gue nggak pernah tahu dan nggak bisa lah gue. Nah yang indigo itu yang pokoknya yang sering ngeliat dan dia sempat ngeliat keranda dia terbang di gunung. Siapa yang bawa? Nggak tahu, kan dia yang lihat. Nah, melihat sebuah keranda itu sekilas bus itu di rombongan yang mana tuh? Depan, tengah, atau dia doang yang lihat. Belakang depan dia melewati. Cewek itu yang lewat doang. Oh jadi dia sempat berhenti, ini lewat. Dia sih diam aja, masih kuat di situ sebelum ketemu kakek-kakek. Pas ketemu kakek-kakek di situ dia nangis. Ya akhirnya gue yang agak diperkeras suaranya. Ya pas ketemu kakek-kakek akhirnya gue yang mendampingin lah udah. Gue taruh di depan barengan sama bini gue. Front rider lah ya, front rider apa sih namanya ke depan itu? Gue posisinya sih ketiga setelah depan. Karena gue paling akhirnya pas karena pengen yang teman gue istirahat ya udah gue agak maju lagi, jadi gue pernah jadi posisi yang kedua dan berdua pula tuh sama temen sambil nungguin yang di atas ya kan agak licin bekas hujan jadi mereka pelan-pelan ya kita juga ngertiin lah takut jatuh. Sambil nungguin mereka dia sempet nyenter ke bawah dan teman gue juga nyenter ke bawah. Berhenti dulu bang, ada pendaki mau naik. Oh iya, gue juga ngeliat noh. Oh nggak saya. Iya, rombongan lah ya. Rombongan dari bawah. Akhirnya kita minggir dong, karena
ada yang berbagi main. jalan lah. Iya. Nungguin sekitar 10 menitan ya sambil nungguin yang dari atas kan teman-teman. Nggak lewat dalam hati. Kalau itu deket ya, kelihatannya deket ya. Jelas orang gua mungkin salah gua kayak nyenter ke bawah. Nggak ada mah, iya udah biarin. Udah gue cuman berucap gitu aja, udah biarin. Jangan belum, udah bang, udah ayo jalan lagi. Udah jalan aja. Mau center lagi, ada tenda bang, iya udah biarin. Ada tenda, ada sepatu, ada tas, semuanya lengkap. Tapi Satu semua tenda orang ya. lihat. Tapi semua orang lihat. Alhamdulillah sih cuma berdua. Berdua, berarti lu merasakan langsung ya. Iya. Sebelum sampai ke pos 1 itu udah hampir jam 4. Nah, di situ ada jam 4, antara jam 3 jam 4-an ya. Sempat istirahat di tanah yang lumayan landai. Nah, di situ teman bercanda. Mengucap. Nggak berucap, main center. Nakut-nakutin cewek. Pas pengen jalan lagi, udah bercanda lu jangan gitu. Sempet ada temen yang bilang, udah, ayo jalan lagi. Pas mau jalan lagi, dia nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Diangkat sama 4 orang, nggak bisa berdiri. Lemes atau berat? Kayaknya sih Ada yang megangin. Oh, ada yang megangin. Menurut yang ini, ada yang megangin. Lu sih bercandanya udah. Apa istighfar aja baca yang lu bisa. Gitu ya sama temen yang lain. Ya alhamdulillah sih cuman 5 menitan lah. Udah bisa jalan. Udah bercandanya yang keterlaluan. Ya cuman ingatin doang kan. Emang posisi kan udah malam. Udah lelah, udah subuh, ya kan? Capek. Dari situ juga sempet teman, karena kan ada yang datang head. Iya. Softteknya dibawa dan dimasukin ke tas. Kebetulan kita gantian tas dan teman yang bawa, yang badannya kecil. Namanya kesandung akar itu ke depan, jatuhnya. Ini ke belakang, kayak ditarik. Bukan ditarik, Berat. dia ngeliat terbang anaknya, nempel di tas dia, mental dia ke belakang. Pas depan gua, jatuhnya. Bercanda, gua udah tahu. Bercanda, gua udah tahu kena logika jatuh dia aja, bukan karena gua tahu dia di situ ada yang nemplokin. Jadi di situ lu udah menalar ya. Bercanda, bang, duduk bang, udah, jem. Udah jam aja bangunin aja. Dan yang namanya gelap kan, bini gue juga gue sempet menerawang. Gue sempet lihat kayak nenek-nenek, gue senterin aja mukanya. Maksudnya bini lu terlihat seperti nenek-nenek. Takutnya yang lu lihat tuh bukan bini lu gitu ya. Terus lu senterin. Makanya gue senterin aja. Karena dia merasa capek juga dan ngantuk kan. Ya, takutnya iya sedikit gua toiletnya. Iya, takutnya dimasukin. Siapa lu? Apaan sih? Dingin, buruan jalan. Oh iya benar. Dengan nada dia kan udah tahu lah kita. Ayo jalan lagi. Pas sebelum kita jalan terus itu emang setiap orang ada aja gangguannya. Dan pada saat pas pengen subuh lah, gua nggak lupa tuh di apa nama ini, gua nggak tahu pos berapanya udah nggak mikirin ya. Itu pas alhamdulillah masih kedengeran azan subuh. Lu tau kan landing buat pesawat terang banget itu baru jalan, sebelumnya gelap. Maksudnya
landing pesawat atau jalanan turun? Iya, kan terang tuh kayak udah dilampuin. Oh, jadi jalanan trek lo itu terang. Terang banget. Dan semua ngerasa terang banget jalan. Iya, sama. Udah ya, jalan. Apa yang di pikiran lo pada saat lo melihat itu terang gitu? Atau anak indigo itu bilang apa? Dia sih nggak ngomong apa-apa. Ya bang, udah dikasih jalan. Oh, berarti keluar dari dunia yang mungkin. Normalnya sebenarnya kalau itu sebenarnya berapa lama sih? Soalnya emang 3 jam 4 jam. 3 jam 4 jam. Berarti kalian muter-muter di dunia sekitar hampir berapa jam? Itu pas saat di pos 1. Dan dari pos 1 kita udah itu jalanan kan udah terang kan. Yeah. Nah, kita akhirnya jalan terus beristirahat di pos 1. Dan ketemu pendaki lain juga. yang beneran pendaki. Itu sempat ngasih air juga. Karena sebelumnya kita juga ketemu di atas. Dan kenapa? Nggak tahu dah, pokoknya dia camp dulu di pos 1. Kenapa nggak? Kita ikut lagi. Iya. Ini awet pendaftaran kan. Akhirnya dia ngecamp di situ, ya udah ngobrol bentar, ya udah ayolah kamu. Kita istirahatnya di warung aja. Iya. Akhirnya sebelum nyampe warung ada jalan, emang agak jalan Cabang jalan. agak. Ini sih lumayan jalan besar, jalannya agak besar ya. Di sana mesti buat mobil, mana ini jalan kecil, Setapak. tapak. Nah, di situ Masih. temen gua nemuin jepitan rambut. Dan tau nggak itu jepitan rambut punya bini gua waktu di pos 5 dia make waktu ngeberesin tenda nih. Jepitan siapa ya? Jadi gua nyaut, itu punya gua, sini itu nih pakai. Gua ngeliat. Agak penasaran dengan jepitan rambut yang dipakai di pos 5 tapi ternyata jatuh di pos 1 menuju pendaftaran, tempat pendaftaran lah ya. Itu Apa yang ada di pikiran? Tapi udah dibuka tasnya. Kan dipakai di rambut. Tapi di rambut bini lo ada? Nggak ada. Dipakainya di atas. Di atas. Dulu itu nggak kalau tidak di situ. Nggak ngeh masih ada apa enggak di rambut. Iya. Dan temen yang nemuin itu nemu jepitan gua tuh yang bener lu, pas dipegang rambutnya nggak ada. Apa yang jadi warna sama, bentuk sama, tapi masih bukan karena barang tertinggal ya, jadi kayak masih bagus, nggak ada tanah, nggak ada apa gitu. Enggak, bersih ya. Apa yang bisa diambil dari cerita jepit itu? Anak indigo, teman lain indigo bilang apa? Nggak cerita banyak. Masa temen lu udah terlalu capek. Iya. Udah ibaratnya tenaganya udah terkurang. Karena kan di atas juga dia banyak yang dia lihat kan, capek juga. Berarti akhirnya jepitan itu diambil. Dan biarkanlah kisah itu berlalu ya. Iya. Orang pas nyampe gitu, perasaan jepitan lu pakai suara gede, yang penting kita udah capek. Gue sih positif thinkingnya apa yang kita selamat semua. Yang lu pada saat itu yang di pikiran lu apa? Muter gua. Muter di pos 5. Dia itu udah di situ. Cuma dibikin muter. Itu sebenarnya udah di pos 1 itu. Gua nggak ngerti dah. Cuma kayaknya dibikin muter. Soalnya namanya malam treknya juga kan nggak terlalu kelihatan. Dan ya cuman center aja. Iya. Dan kita juga gue sih nggak tahu kalau nalar gue sih gitu, gue sebenarnya udah sampai, cuma udah bikin muter. Ya positif gue udah, yang ini kita selamat semua. Iya. Udah. Tapi lumayan menguras energi sebenarnya. Pokoknya jalanan terang subuh, pas kedengeran banget itu jam subuh. Pokoknya sempat istirahat di pos 1 kan. Pokoknya nyampe warung jam 6-an lah, jam 6:30 ya. Dia bersih makan, deh istirahat dulu, pulang. Udah di situ masih menyimpan rahasia semua.
Jadi pada saat sebenarnya mereka teman-teman masih menyimpan rahasia. Dan sebelum pendakian sempat ada pendaki bawa poster dan warga sekitar. Dia sempat ngasih apa ya, kayak ranting, bukan ranting, telepon beringin kan ada akar-akar yang minta itu, nggak tahu dari itu pohon apa. Nih kasih ke cewek, saya tahu nih dia lagi head loh, ini kasih nih. Kok tahu pak? Iya saya tahu, ini kasih nih, lilitin aja di pinggulnya biar dia nggak terlalu capek. Nah berhubung cewek itu nggak terlalu percaya, ya udah tidak digunakan. Nggak digunakan. Padahal itu yang menyarankan adalah warga. Sudah salah juga tahu sebenarnya. Iya. Sudah salah. Tapi kan ya alam dah ya. Kalau gue jadi cewek juga gue mau kemana? Karena walaupun bagaimanapun, yang penting kita sopan aja. Takutnya tuh orang lain juga ada niat jahat. Iya takutnya ya. Bisa jadi, atau bisa aja itu pemberian disimpan aja ya. Ya kalau disimpan oke disimpan, tapi kalau dipakai. Dan ada juga yang bilang kalau turun sampai jam, pokoknya di atas jam 2 hanya lu ngecamp. Tidak usah memaksakan. Mungkin secara logika iya, karena tubuh lagi capek-capeknya, belum kondisi cuaca, keadaan ya kan. Ya itulah kisah yang belum sepenuhnya diceritakan oleh para rombongan pendaki pada saat itu, dan biarlah kisah itu berlalu dan menjadi sebuah misteri. Ini sih baru dari versi gua dan gua yang ngerasa ya. Iya betul. Nanti kita akan ngobrolin lagi kisah-kisah misteri selanjutnya. Jangan lupa untuk saksikan kita di Triom Channel. Selamat malam.